logam alkali tanah. Alkali tanah adalah unsur-unsur yang terletak di golongan 2A pada sistem periodik unsur. Adapun unsur-unsur yang termasuk alkali tanah adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Untuk lebih memudahkan kita mengingat nama unsur alkali tanah tersebut, di sini kita dapat mempermudahnya dengan menggunakan kalimat Bella, Mega, Caca, sarapan bareng Rani untuk singkatan nama unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Di sini saya akan lebih rinci menampilkan letak logam alkali pada tabel periodik unsur, yaitu terletak pada golongan 2A. Seluruh unsur alkali tanah bisa ditemukan di alam dalam bentuk logam. Logam alkali tanah berwarna putih, berkilau, dan reaktif pada suhu dan tekanan standar. Logam ini banyak ditemukan di laut dan batuan mineral dalam bentuk senyawa karbonat, silikat, atau sulfat. Oleh karena logam alkali berada di golongan 2A, maka bilangan oksidasinya adalah positif 2. Sifat-sifat logam alkali tanah. Adapun sifat-sifat logam alkali tanah, yang pertama, bersifat reaktif meskipun berada pada suhu dan tekanan standar. Yang kedua, relatif lunak tetapi masih lebih keras dari logam alkali. Yang ketiga, bisa mengantarkan kalor dengan baik kecuali unsur berilium. Yang keempat, bisa bereaksi dengan air membentuk alkali oksida kuat kecuali unsur berilium. Yang kelima, densitas titik leleh dan titik didihnya relatif rendah. Yang keenam, radium bisa bersifat radioaktif. Yang ketujuh, jari-jari atom logam alkali tanah lebih kecil daripada alkali di golongan 1A. Berilium adalah unsur kimia yang mempunyai simbol Br dengan nomor atom 4. Ciri-cirinya berwarna abu-abu, beracun, ringan tetapi tidak mudah pecah. Untuk konfigurasi elektronnya He2s². Titik lebur 1287 derajat Celcius dan untuk titik didih 2469 derajat Celcius. Berilium memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, logam berilium dipakai pada tabung sinar X, komponen reaktor atom, dan pembuatan salah satu komponen televisi. Yang kedua, campuran berilium pernah pada suatu ketika dahulu digunakan dalam lampu fluoresens, tetapi penggunaan tersebut tak dilanjutkan lagi. Yang ketiga, digunakan sebagai bahan penguat kemudi pesawat jet. Yang keempat, alloy tembaga berilium digunakan sebagai mold, penyambung listrik, elektrode pengelasan bintik, berbagai peralatan elektronik tanpa bunga api, dan pegas. Untuk mendapatkan berilium bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan metode reduksi dan metode elektrolisis. Untuk mendapatkan berilium dengan metode reduksi bisa didapatkan dengan mereduksi BeF2. Sebelum mendapatkan BeF2, kita harus memanaskan beril Be3Al2SiO63 dengan Na2SiF6 hingga 700 derajat Celcius, karena beril adalah sumber utama berilium. Untuk mendapatkan berilium dengan metode elektrolisis, yaitu dengan mengekstraksi dari lelehan BeCl2 yang telah ditambah dengan NaCl, karena BeCl2 tidak dapat mengantarkan listrik dengan baik, sehingga ditambahkan NaCl. Yang kedua adalah magnesium. Magnesium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Mg dan nomor atom 12. Ciri-cirinya, bentuknya padatan, berwarna abu-abu mengkilap, banyak terakumulasi pada batuan beku. Konfigurasi elektronnya yaitu Ne3s². Titik leleh 650 derajat Celcius dan titik didih 1091 derajat Celcius. Untuk memperoleh magnesium dengan cara metode reduksi,
kita dapat mengekstraksinya dari dolomite MgCa CO32 karena dolomite merupakan salah satu sumber yang dapat menghasilkan magnesium. Dolomite dipanaskan sehingga membentuk MgO-CaO, lalu MgO-CaO dipanaskan dengan FeSi. Dengan metode elektrolisis, magnesium juga bisa didapatkan dengan mereaksikan air laut dengan CaO. Selanjutnya, MgOH2 direaksikan dengan HCl untuk membentuk MgCl2. Setelah mendapatkan lelehan MgCl2, kita dapat mengelektrolisisnya untuk mendapatkan magnesium. Manfaat magnesium: 1. Memberi warna putih terang pada kembang api dan pada lampu blitz. Yang kedua, senyawa MgO dapat digunakan untuk melapisi tungku. Yang ketiga, senyawa MgOH2 digunakan dalam pasta gigi dan obat MAH. Yang keempat, digunakan untuk fabrikasi telepon genggam, komputer jinjing, dan komputer tablet, kamera, dan komponen elektronika lainnya. Yang kelima, menghilangkan belerang dalam produksi besi dan baja. Yang ketiga, kalsium. Kalsium atau zat kapur adalah sebuah elemen kimia dengan simbol Ca dengan nomor atom 20. Ciri-cirinya putih keperakan, unsur kelima terbanyak di kerak bumi, banyak terdapat sebagai batu kapur, gipsum, dan fluoride. Konfigurasi elektronnya Ar4s². Titik lebur 842 derajat Celcius dan untuk titik didihnya 1484 derajat Celcius. Manfaat kalsium. Yang pertama, CaC2 atau karbit digunakan sebagai pematang buah. Yang kedua, mereduksi dalam pembuatan logam seperti kromium, thorium, dan uranium. Yang ketiga, bahan untuk memisahkan campuran gas nitrogen dan argon. Dan yang terakhir, CaSO4 digunakan untuk membuat gips patah tulang. Untuk memperoleh kalsium dengan metode reduksi, kita dapat mereduksi CaO dengan aluminium atau dengan mereduksi CaCl oleh natrium. Metode yang kedua yaitu metode elektrolisis. Untuk mendapatkan kalsium, kita dapat mereaksikan CaCO dengan HCl agar terbentuk senyawa CaCl. Kemudian, setelah mendapatkan CaCl, kita dapat mengelektrolisisnya agar mendapatkan kalsium. Strontium ditemukan oleh Humphrey Davy pada tahun 1808. Namanya diambil dari sebuah desa di Skotlandia. Strontium ditemukan dalam mineral celestit atau SrSO dan strontianit yang jumlahnya pada alam adalah 0,03%. Strontium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Sr dan nomor atom 38. Sebuah logam alkalin tanah, strontium adalah unsur logam lunak perak putih atau kekuningan yang sangat reaktif kimia. Logam membentuk lapisan oksida gelap bila terkena udara. Strontium memiliki sifat fisik dan kimia mirip dengan dua tetangga vertikal dalam tabel periodik, yaitu kalsium dan barium. Sifat strontium yang pertama, unsur logamnya lunak perak putih kekuningan. Yang kedua, sangat reaktif kimia. Yang ketiga, ditemukan sebagian besar dalam celestit dan strontianit. Yang keempat, berat atomnya 87, titik lelehnya 770 derajat Celcius dan 1430 derajat Fahrenheit, titik didihnya 1555 derajat Celcius dan 3011 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan strontium atau Sr, kita bisa mendapatkannya dengan elektrolisis lelehan strontium klorida SrCl2. Reaksi yang terjadi dapat kita lihat dalam gambar ini. Strontium memiliki beberapa manfaat sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kembang api, yaitu SrNO32 yang digunakan sebagai oksidator dan memberikan warna merah gelap saat dibakar. Yang kedua, pembuatan layar TV. Sekitar 8% berat kaca tabung gambar televisi adalah strontium oksida yang menjadi penggunaan utama strontium sejak 1970. Yang ketiga, penggunaan medis. 99% strontium di tubuh terdapat di tulang dan radioaktif strontium 89 diberikan secara intensif untuk kanker prostat dan kanker tulang. Yang selanjutnya, barium atau Ba. Barium ditemukan oleh pengrajin besi bernama R. Bunsen pada tahun 1854. Namanya diambil dari bahasa Yunani baris yang berarti padat dan keras. Barium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ba dan nomor atom 56.
Barium adalah unsur kelima pada golongan kedua dan merupakan logam alkali tanah yang lunak dan keperakan. Barium tidak pernah ditemukan di alam sebagai unsur bebas karena reaktivitas kimianya yang tinggi. Hidroksidanya yang dikenal dalam sejarah pramodern sebagai barita tidak terjadi sebagai mineral, tetapi dapat dibuat dengan memanaskan barium karbonat. Sifat barium yaitu yang pertama lunak dan keperakan, yang kedua reaktivitas kimianya yang tinggi, yang ketiga logam ini teroksida dengan mudah dan harus disimpan dalam bensin atau bahan cair lainnya yang tidak mengandung oksigen. Yang keempat, barium terdekomposisi oleh air atau alkohol. Yang kelima, berat atomnya 137. Yang keenam, titik lelehnya 730 derajat Celcius dan 1340 derajat Fahrenheit. Titik didihnya 1897 derajat Celcius dan 3447 derajat Fahrenheit. Metode yang terjadi dapat kita lihat dari gambar berikut ini. Manfaatnya ada beberapa macam, yaitu yang pertama industri tembaga, yaitu sebagai bahan lapis dalam cetakan lempeng anoda. Yang kedua cairan pengeboran, yaitu sebagai komponen cairan pengeboran sumber minyak. Barium sulfat meningkatkan densitas fluida. Yang ketiga pengisi plastik, yaitu dalam plastik polipropilenia dan polistirena. Barium sulfat digunakan sebagai pengisi dengan perbandingan hingga 70%. Hal ini memiliki efek meningkatkan asam dan terhadap alkali dan keburaman. Yang keempat pigmen cat. Mayoritas barium sulfat sintetik digunakan sebagai komponen pigmen putih untuk cat. Yang kelima pencerah kertas. Lapisan tipis barium sulfat disebut barita pertama kali dilapisi pada permukaan dasar dari kebanyakan kertas fotografi untuk meningkatkan reflektivitas gambar. Yang selanjutnya radium atau Ra. Radium ditemukan oleh dua bersaudara yaitu Pierre Curie dan Marie Curie pada tahun 1898. Namanya diambil dari kenyataan bahwa unsur mengandung radioaktif. Radium adalah unsur kimia dengan lambang Ra dan nomor atom 88. Radium adalah unsur ke-6 dalam golongan 2 tabel periodik dan juga dikenal sebagai logam alkali tanah. Radium murni berwarna putih keperakan, tetapi mudah bereaksi dengan nitrogen, melainkan bukan oksigen saat terpapar udara, membentuk lapisan permukaan hitam radium nitrida. Semua isotop radium adalah radioaktif. Isotop yang paling stabil adalah radium-226. Sifat radium yaitu yang pertama bersifat radioaktif, yang kedua terdapat di alam bercampur dengan biji uranium yang disebut dengan pitchblende yang ditemukan di Jachimstal. Yang ketiga memiliki waktu paruh 1620 tahun. Yang keempat berat atomnya 226. Yang kelima terbentuk dari hasil peluruhan radioaktif unsur-unsur berat, misalnya peluruhan 238U. Radium umumnya didapatkan sebagai impurities dalam pitchblende atau dari hasil sisa pemproses uranium. Titik lelehnya 700 derajat Celcius dan 1290 derajat Fahrenheit. Titik didihnya 1140 derajat Celcius dan 2084 derajat Fahrenheit. Manfaat radium yang pertama yaitu sebagai penggunaan medis. Radium bromida untuk mengobati kanker kecil. Yang kedua, penggunaan industri. Radium digunakan dalam produksi industri keras radium untuk pembuatan peralatan medis seperti kalibrator, lightning rods, dan lain-lain. Selanjutnya, sifat kimia pada alkali tanah. Yang pertama, reaksi logam alkali tanah dengan air ditandai dengan Be tidak bereaksi, Mg lambat bereaksi, Ca, Sr sangat cepat bereaksi. Reaksi dan keterangan dapat dilihat pada tabel yang telah dilampirkan. Yang kedua, ada reaksi logam alkali tanah dengan halogen. Ditandai dengan reaksi berlangsung cepat, semakin ke bawah senyawanya reaksi semakin cepat. Be berikatan kovalen dengan halogen F. Mg, Ca, Sr, Ba, Ra berikatan ion. Reaksi dan keterangan dapat dilihat pada tabel yang telah dilampirkan. Selanjutnya, reaksi alkali tanah dengan oksigen. Ditandai dengan Ba dapat membentuk senyawa peroksida BaO2 jika O2 berlebihan. Pembakaran Mg dengan O2 perlu suhu yang tinggi dan menghasilkan magnesium nitrida. Reaksi dan keterangan dapat dilihat pada tabel yang telah dilampirkan. Yang terakhir dapat dilihat reaksi-reaksi lain pada tabel dan dengan gambar yang telah dilampirkan. Sifat fisika. Berdasarkan sifat fisiknya, logam alkali tanah memiliki titik lebur, titik didih, massa jenis, dan kekerasan materi yang lebih besar dibandingkan logam alkali seperiode.
Hal ini dikarenakan unsur-unsur logam alkali tanah memiliki 2 elektron pada kulit terluar, sehingga ikatan logamnya lebih kuat. Baiklah teman-teman, di sini saya memberikan tabel periode dari sifat fisika, dari nomor atom sampai jari-jari atom. Selanjutnya, kesadaran air pada alkali tanah. Kesadaran air adalah disiapkan oleh air sada. Air sada adalah yang mengandung ion Ca2 positif dan Mg2 positif. Keberadaan ion ini dalam air menyebabkan sabun jadi sulit berbusa, memicu terbentuknya kerak pada kettle dan radiator serta pipa air minum. Untuk menghilangkan kesadaran, kamu harus menggunakan resin penukar ion dan memanfaatkan senyawa natrium tripolifosfat atau STTP atau kalgon. Air yang mengandung Mg2+ dan Ca2+ bereaksi dengan sabun membentuk suatu endapan mengurangi kemampuan sabun yang akan menyebabkan terjadinya lorak jika bereaksi dengan anion. Dan di sini saya memaparkan tabel kation dan anion. Kesadaran sabun suka berbusa. Terjadinya pembentukan kerak. Jika air sudah mengandung HCO3 negatif dan Mg2 positif, Ca2 positif dihilangkan secara fisika sehingga terbebas dari Mg2 positif dan Ca2 positif. SO4 2 negatif, S1 negatif, NO3 negatif, SRO3 2 negatif. Jika mengandung ion tersebut dihilangkan melalui reaksi kimia dengan reaksi larutan karbonat NH2CO3 atau K2CO3.